putus asa tak berarti, jalan dengan tanpa harapan, lalu tangan yang berlubang paku menjamah jadi hidup baru, dan kayu yang kasar mengubahkan jalan hidup yang penuh kegagalan. Ku puji Dia selama-lamanya, sebab salib mengubah hidupku, dan ku yakin darah Yesus yang suci sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu, dunia mendebu, ku tetap pegang salib itu. Ku datang dengan rencana, dengan harap dan doaku, namun yang Kau beri padaku jauh lebih dari semua itu, lebih dari yang ku bayangkan, lebih dari yang ku pikirkan. Anugerah-Mu melimpah sampai tak tertampung lagi. Yesus,
lebih. Anugerah-Mu melimpah bagi kami Tuhan. Anugerah-Mu sampai tak tertampung lagi. Yesus, Kau setia selamanya, tak pernah gagal janji-Mu. Sambil mengangkat kedua tangan-Mu, katakan, lebih dari yang ku bayangkan, pikirkan. Anugerah-Mu melimpah sampai tak tertampung lagi. Yesus, Kau setia selamanya, tak pernah gagal. Yesus, Kau setia. Yesus, Kau setia selamanya, tak pernah gagal janji-Mu. Yang tergantung akan Yesus, tepuk tangan yang meriah. Wow, Kau dahsyat Tuhan. Ya, baik. Bapak Ibu Saudara, mari kita tundukkan kepala. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur apapun keadaan kami. Sebab kami tahu gereja mula-mula GMM ini milik Tuhan. Tentu Tuhan yang pimpin, yang melindungi, yang memelihara. Sehingga gereja ini tidak tergantung dari tanah di mana ia berdiri, tapi tergantung dari kuasa Tuhan dan kasih-Nya Tuhan. Terima kasih Engkau urapi mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran di pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, tema kita pagi ini adalah akar masalah. Akar masalah manusia itu apa sih sebenarnya? Sebenarnya kita bisa merunut hal ini dari awal mula penciptaan. Ketika manusia diciptakan, manusia dibentuk dari debu tanah. Lalu diberi nafas dari Allah. Itu roh Allah. Sehingga belum punya natur dosa. Tapi ketika jatuh dalam dosa, maka manusia mulai memiliki natur dosa. Natur dosa inilah yang menjalan dari generasi ke generasi sampai hari ini. Itulah sebabnya setiap kita tidak usah diajar bohong, sudah pintar bohong. Itulah sebabnya ketika anak kecil itu tidak pernah diajar untuk menjadi licik, tetapi bisa licik. Nah, natur dosa ini adalah kecenderungan untuk berbuat dosa. Inilah yang harus dikuasai oleh manusia. Ketika Kain panas hatinya, ia ingin membunuh Habel, sudah ditegur oleh Tuhan. Kain, kalau hatimu panas, maka dosa sudah mengintip di depan pintu. Dan itu bahaya. Tapi kamu harus berkuasa atasnya. Kain diperintah untuk berkuasa atas natur dosa itu. Itu padahal sebelum Kristus mati di kayu salib. Apalagi sekarang kita. Kita sekarang ditebus di kayu salib dosa kita. Dinolkan. Kemudian kita diberi Roh Kudus. Kita diberi firman Tuhan, firman kebenaran. Yang kalau dimengerti dengan benar dan dilakukan, akan mengubah mindset dan seluruh karakter kita.
Allah ingin membangun karakter ilahi dalam hidup kita ini. Supaya kita menjadi anak-anak Allah. Hidup sekali saja kok nggak jadi anak Allah. Itu menyedihkan hati Bapa di surga. Ya. Akar masalah yang manusia punya ini. Salah satunya adalah natur dosanya itu. Kecenderungan untuk buat dosa. Mengapa demikian? Karena dosa itu nikmat. Enak gitu, saudara. Dinikmati. Meskipun hanya sebentar enaknya. Setelah itu disusul dengan penyesalan dan lain sebagainya. Setelah mati bahkan dibuang ke maut api kekal. Tapi natur dosa ini sangat berkuasa. Rasul Paulus menulis, roh memang penurut, tapi daging lemah. Kita mau baik, saudara. Kita mau hidup suci, tapi dagingnya lemah. Jadi gampang jatuh. Makanya Tuhan tidak bertanya kepada kita semua, apakah engkau sudah mengerti? Tidak. Banyak orang mengerti dengan pikirannya. Ya, rajin ke gereja. Bahkan jadi pengkhotbah. Tapi hal sederhana aja nggak dilakukan. Pelit, mengingini milik orang lain, kejam sama sesama. Aneh kan sebenarnya. Mungkin ia mengerti secara logika. Tapi ia tidak mau melakukannya. Natur dosanya lebih enak dilakukan. Ya, akar masalahnya di situ. Natur dosa. Kita semua meskipun sudah bertobat, natur dosanya masih ada. Ingat itu baik-baik. Jadi jangan berkata, kita sudah menang. Kita sudah selamat. Kita sedang berjuang. Kita sedang berjuang, saudara. Supaya kita tidak mengulang kesalahan yang sama. Banyak orang tidak takut Tuhan. Makanya pertanyaan Tuhan kepada kita semua, apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mencintai aku? Bukannya apakah engkau mengerti, bukan. Apakah engkau mengasihi aku? Banyak orang gak cinta Tuhan. Percuma sekolah teologi. STH, MTH, bahkan DTH sekalipun. Saudara, maaf ya saudara, saya lagi batuk. Natur dosa ini sulit, sangat sulit dikuasai. Sangat sulit dikuasai, saudara. Kalau orang sampai tidak berhasil menguasai natur dosanya, ya pasti binasa. Kalau orang mengeraskan hatinya, itu sama dengan menghujat Roh Kudus. Dinasihati tidak mau mendengar. Ia melampiaskan panas hatinya. Ia tidak peduli kepada sesamanya. Bahkan ia tidak peduli kepada Tuhan. Ibadah pun dia larang. Biasa ya. Memang tidak cinta Tuhan ini. Saudara, seperti sudah sering saya sampaikan, hidup ini cuma satu kali. Mari kita bertobat.
Satu dosa ini menipu dan mengikat. Ia memberikan rasa puas sesaat. Aku puas kalau dia binasa. Aku puas kalau orang celaka. Aku menang nih secara fisik. Itu membinasakan loh, saudara. Bertobatlah kita semua. Ya, mari kita semua bertobat. Saudara yang menjadi anggota GMM, Gereja Mula-Mula, jangan cuma berteori, mari kita bertobat. Mari kita bergandengan tangan menjadi satu kesatuan di dalam Tuhan. Ya, dimanapun kita nanti beribadah, itu tidak penting. Tapi Tuhan pasti melindungi gerejanya. Nah, yang kedua, saudara. Akar masalahnya itu, manusia tidak mau belajar. Jadi tidak tahu kebenaran. Yang benar yang mana sih? Sebab iblis menjajakan berbagai macam ajaran. Kalau orang tidak tahu bagaimana harus hidup, bagaimana dia bisa hidup benar? Pasti salah langkah, salah arah. Ketidaktahuan itu membinasakan, loh, saudara. Kalau seseorang ikut nabi palsu, dia diajar salah, maka ia tidak bisa beralasan kepada Tuhan, aku nggak tahu Tuhan. Nggak bisa. Sebab yang binasa bukan nabi palsunya saja. Pengikutnya juga pasti binasa. Kenapa kau ikut dia? Kenapa kau nggak banding-bandingkan satu dengan yang lain? Kau periksa sendiri, kau belajar yang serius. Sebab barang siapa haus dan lapar akan kebenaran, pasti dipuaskan oleh Tuhan. Pasti. Orang yang tidak pernah mengenal Injil, tapi ia rindu kebenaran, ia dijumpai oleh Tuhan. Nggak perlu pendeta yang menginjili. Ia dijumpai oleh Tuhan. Tuhan begitu mengasihi manusia. Kalau manusia benar-benar mau mencari Tuhan, pasti ditemui. Dengan berbagai cara. Ya. Ingat baik-baik tuh, satu natu dosa, keinginan daging itu sulit dilawan. Sulit sekali dilawan. Yang kedua, ketidaktahuan. Makanya saudara yang belum tahu, belum mengerti apa-apa, belajar. Jangan banyak omong. Nggak ngerti banyak omong. Nggak tahu apa-apa banyak omong. Merasa pinter. Baru belajar sedikit sudah merasa pinter. Baru STH sombongnya luar biasa. DTH saja, doktor saja belum tentu pintar, saudara. Saya kasih tahu. Pintar pun belum tentu mencintai Tuhan. Makanya Tuhan berkata, apakah engkau mengasihi aku? Kamu pintar nggak penting, apalagi nggak pintar. Orang nggak pintar nggak masalah kok, tapi cinta Tuhan. Nah, gitu loh. Makanya pilar GMM yang pertama, takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu bukan ketakutan. Takut akan Tuhan itu takut ditinggal Tuhan. Salah satunya. Kenapa? Karena cinta Tuhan, takut ditinggal. Takut Tuhan tidak suka sama aku. Takut Tuhan tidak berkenan atas hidupku ini. Takut kalau hidupku ini salah di hadapan Tuhan. Ya, apakah engkau mengasihi aku? Tuhan Yesus yang tanya. Mari kita jawab masing-masing kita. Akar masalahnya itu di situ. Yang ketiga, saudara. Akar masalahnya itu orang sudah tahu, sudah mengerti. Tetapi tidak mau melakukannya. Kenapa tidak mau melakukannya? Kenapa, saudara? Karena melakukan kebenaran itu ada harganya. Ada harga yang harus dibayar. Nanti tidak disukai oleh teman-teman kita. Ya kan? Mengatakan kebenaran malah diserang habis. Menyatakan fakta malah diserang habis. Itu sudah pasti. Makanya Tuhan Yesus berkata, aku datang bukan membawa damai, membawa api, pertentangan di dalam rumah. Itu bukan berarti Tuhan datang supaya kita saling membenci. Bukan. Tuhan datang supaya kita menjadi benar. Menjadi anak Allah. Dan kalau kita benar, dunia memusuhi kita. Kejahatan pasti musuh kita. Pasti memusuhi kita.
Meskipun kita tidak memusuhi, tapi pasti kita dimusuhi oleh kejahatan. Pagi ini saya lihat ibadah di samping taman di mana kita biasa beribadah ya. Itu rupanya banyak juga yang hadir. Ya. 138. Itu pun kita sudah kasih tahu yang lain supaya nggak perlu datang lah, nanti nggak cukup tempatnya karena di taman kan. Nah, jadi saya sangat bersyukur juga karena rupanya anggota GMM ini mulai mengerti kebenaran, tidak melihat lokasi dan sebagainya, tetap solid. Dan saya sangat bahagia, rupanya banyak orang mengasihi saya. Ya, makanya saya makin semangat. Ayo kita bersama-sama mengabarkan kebenaran supaya akar masalah ini bisa diatasi oleh banyak orang dengan pertolongan Tuhan tentu. Makanya Tuhan sediakan pengampunan, kita itu diampuni dulu supaya tidak terintimidasi oleh dosa lama kita. Apapun dosa saudara, jangan terintimidasi, sudah diampuni Tuhan. Kita diberi Roh Kudus sebagai cap tanda bahwa kita milik Tuhan. Yang ini milikku nih, gitu. Ya. Yang ketiga, kita punya firman Tuhan yang mendidik kita dalam kebenaran. Roh Kudus yang memimpin, firman-Nya adalah firman kebenaran. Nah, kemudian kita harus belajar dalam segala peristiwa yang menimpa kita, termasuk dalam persoalan hari ini. Pasti mendatangkan kebaikan jika kita mengasihi Tuhan. Tapi bagi orang yang tidak mengasihi Tuhan, itu merupakan kutuk. Meskipun kaya, meskipun sukses, itu kutukan, saudara. Kita perhatikan saja ke depan. Orang yang tidak mengasihi Tuhan pasti terkutuk, kata Alkitab, bukan kata saya. Makanya mulai sekarang, mumpung masih ada waktu, yuk kita belajar mengasihi Tuhan. Ya, kita semua anak-anak Allah, jemaat Tuhan dimanapun berada, gerejanya apapun, nggak masalah. Mari kita selamatkan banyak jiwa. Yang pertama, untuk mengatasi natur dosa, kita sendiri harus jadi teladan. Jaga mulut, jaga kelakuan. Jangan seperti orang yang tidak pernah kenal Tuhan. Jangan sampai etika umum saja kok nggak lulus. Ya, orang yang nggak kenal Tuhan aja lebih baik dari kau yang mengaku percaya Tuhan. Nah, itu kan jadi sandungan kita jadi. Jangan ya, saudara ya. Jangan. Itu mendukakan hati Tuhan. Keberadaan kita, kehadiran kita di dunia ini untuk menjadi garam dan terang dunia, menjadi agen pengubah, agent of change. Di mana kita ada, disitulah berkat dicurahkan. Harusnya begitu. Di mana kita ada, disitulah kekacauan terjadi. Disitulah orang tersandung. Aduh. Mari kita belajar satu persatu. Jadilah teladan. Supaya orang lain yang belum bisa menguasai natur dosanya itu bisa melihat ada contoh. Contoh nyata di dunia ini, bukan teori. Sehingga mereka akan berusaha. Aku mau seperti dia, anak Allah. Kan begitu. Yang kedua, soal ketidaktahuan. Akar masalah itu. Kita harus secara proaktif memberitahu, memberi informasi, memberi kebenaran kepada banyak orang. Saudara, bagikan link kebenaran hari ini ke sebanyak mungkin orang. Supaya mereka tahu, tidak terjebak pada akar masalah mereka itu. Salah satunya ketidaktahuan. Supaya mereka tahu, oh ternyata hidup yang diinginkan Tuhan itu begini loh. Bukan begitu. Bukan cuma rajin ke gereja. Begitu loh maksudnya. Iya kan? Firman Tuhan jelas kok sebenarnya. 1 Korintus 10 ayat 31. Baik engkau makan, minum, atau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Apapun, saudara, lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Ya, termasuk belajar. Jangan pernah beralasan aku tidak tahu. Tidak tahu kok nggak mau belajar. Nggak bisa cara belajarnya bagaimana. Bisa tanya. Saudara bisa datang ke GMM. Bisa belajar. Kita sediakan banyak sarana.
Kalau cuma untuk pemuritan, belajar. Ada online Bible study. Ada doa pagi, renungan malam. Potongan-potongan. Bahkan kita buka tanya jawab. Tanya Alkitab saja. Apapun pertanyaan saudara, sampaikan ke kami, kita jawab. Bukan karena apa? Karena kita mau memerangi pekerjaan si iblis ini. Si iblis berusaha supaya manusia tidak mau belajar kebenaran. Ya. Yang ketiga soal tadi tahu tapi tidak mau bayar harga. Nah ini, makanya kita harus jadi teladan, kita harus memberkati banyak orang. Saudara perhatikan, orang kalau cuma dengar khotbah, belum tentu dia berubah. Tapi kalau kita berikan contoh bersama dia, itu lebih efektif. Perbuatan lebih efektif daripada banyak bicara. Ya tentu saja khotbah kebenaran penting. Tapi itu tidak lebih efektif dari perbuatan nyata. Jadi iman tanpa perbuatan sudah pasti salah, teori itu. Hanya karena iman itu sudah pasti salah. Kenapa? Karena iman tanpa perbuatan seperti mati. Sia-sia. Ya. Jadi, saudara, hidup cuma satu kali, mari kita belajar. Mari kita persembahkan seluruh hidup kita. Jika tidak, maka hidup kita itu sia-sia, saudara. Ya. Saya mau bacakan Yeremia. Yeremia pasal 17 ayat 9. Hati manusia itu licik dari segala-galanya. Sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Masalahnya ada di situ. Manusia itu licik. Bahkan diri sendiri diliciki oleh dirinya sendiri. Ia merasa membela Tuhan. Merasa kebenaran. Padahal yang dilakukannya melawan Tuhan. Diri sendiri saja ditipu oleh dirinya. Bingung kan, saudara? Makanya di antara kita tidak boleh licik, curang, nggak boleh. Karena ciri anak Allah itu tidak curang, tidak licik. Kalau licik dan curang itu gabungan itu anak setan itu, saudara. Kita itu tidak boleh santai-santai, ya, anggap enteng. Hidup cuma satu kali. Ayo kita serius di dalam Tuhan, bergandengan tangan semua, saling mengasihi, tidak saling menyakiti. Di antara kita banyak yang kekurangan, saya juga ada kurangnya. Jangan kekurangan ditembak-tembakin terus gitu, tidak bisa gandengan tangan. Ya sudah. Ayo kita bersaudara di dalam gereja Tuhan. Saya sangat percaya GMM ini lahir karena kehendak Tuhan. Ya, semuanya diizinkan Tuhan mengalami banyak ujian. Termasuk hari ini kita mengalami ujian, saudara. Nggak masalah, saudara. Karena saya percaya kebenaran pasti menang. Ya, amin ya semua. Jangan kita melakukan sesuatu yang jahat di mata Tuhan. Seperti gunung es itu loh, saudara. Akar masalah manusia itu seperti gunung es. Cuma kelihatan atasnya sedikit. Orang ini kelihatan baik loh. Kalau ngomong halus. Ternyata di dalam lautnya, gunung gedenya itu keserakahan, ketamakan, kepelitan, kekejaman, tidak cinta Tuhan. Ternyata gunung es yang di atasnya itu cuma topeng. Ini manusia munafik ini memang. Tapi ya, dulu saya ingat ada yang namanya Yudas. Yudas berkhianat terhadap Tuhan Yesus. Nah itu saya nggak mengerti itu. Tuhan Yesus begitu baik, membuat banyak mujizat. Yudas di sana, hidup bersamanya, tapi bisa mengkhianati Tuhan Yesus. Apa yang dicari? Ya, minggu lalu kita khotbahkan kan, mau jadi Petrus atau jadi Yudas. Semua kita kan pernah buat salah. Ya. Tapi berikutnya tergantung kita mau bertobat atau tidak. Kalau cuma menyesal tidak menyelamatkan. Yudas menyesal,
Tapi ia melanjutkan penyesalannya itu menjadi bunuh diri. Ia tidak kembali kepada Tuhan. Tapi Petrus kembali kepada Tuhan. Bahkan ia rela mati untuk Tuhan. Bagaimana dengan kita? Coba kita semua, saudara, masing-masing kita ditanya Tuhan. Apakah engkau mengasihi aku, kata Tuhan Yesus? Jawabnya apa? Orang yang mengasihi Tuhan, cirinya, itu sederhana, kata Tuhan Yesus. Orang yang mengasihi aku adalah yang melakukan seluruh perintahku. Si itu nggak mengasihi aku, makanya dia nggak melakukan perintahku. Perintah Tuhan sederhana. Kasihlah Tuhan Allahmu, kasihlah sesamamu. Kalau orang tidak melakukan itu, berarti tidak mengasihi Tuhan. Kalau tidak mengasihi Tuhan, berarti terkutuk. Itu jelas sekali loh. Lah kok mengutamakan harta, kekuasaan, tamak, pelit. Apa yang mau dicari ini? Heran loh. Heran banget. Ya. Sayang sekali di dalam hidup ini kita melihat banyak sekali penyimpangan. Bukan hanya di luar gereja, di dalam gereja banyak penyimpangan. Aneh, saudara. Memang aneh. Saudara nanti kalau semakin bertumbuh, semakin dewasa, umurnya bertambah, usia lanjut, saudara akan melihat banyak keanehan. Tapi jangan itu menjadi sandungan. Itu menjadi batu pijakan supaya kita naik lebih tinggi lagi iman kita. Begitu ya, saudara ya. Jadi perkembangan gereja kita nanti akan kita infokan ke saudara. Saudara tetap semangat. Saudara imannya makin kuat, makin dewasa. Dengan melihat fenomena-fenomena yang terjadi, saudara, manusia itu bahaya loh. Natur dosanya. Ketidaktahuannya. Keserakahannya. Membawa kepada kesombongan, saudara. Sewenang-wenang. Nah ini, janganlah kita menjadi seperti itu. Dalam hidup ini mari kita fokus, bersihkan pikiran, bersihkan hati, kuduskan hidup kita, lakukan kehendak Tuhan. Jadi berkat bagi sesama. Ya, sebelum kita menutup mata. Amin ya saudara ya. Mari kita doakan terus persoalan yang kita hadapi ini. Dan janganlah merasa terganggu. Kita tetap meskipun online begini, nanti minggu depan kita ibadah on-site juga, saudara. Nanti kita infokan, ya. Nah, jadi jangan sampai kita mati sebelum mati. Maksudnya, jangan sampai kita itu mati rohaninya, meskipun fisiknya masih hidup. Hatinya mati, sudah mengeras. Sudah tidak peduli kepentingan Tuhan, kepentingan sesama, yang penting kepentingan diri sendiri. Waduh, ini tingkat yang sulit nih, saudara. Saudara seperti aplikasi ya, sebuah aplikasi di komputer, itu kalau sudah kena virus, udah sulit, udah ngaco jalannya. Harus diinstal ulang, saudara. Itulah yang dilakukan Tuhan dalam hidup kita. Yang rusak itu diinstal ulang. Yang salah-salah diampuni, dibersihkan. Diberi tanda Roh Kudus. Diberi firman supaya bersih pikiran dan hatinya. Benar di hadapan Tuhan. Lalu latihan setiap hari, setiap saat disertai Tuhan. Kan begitu. Ya. Jadi kalau kita tahu akar masalahnya, kita akan bisa mengatasinya. Kalau orang tidak tahu akar masalahnya, tidak bakalan bisa mengatasi. Ya tahu saja tidak. Padahal tahu saja tidak menjamin. Karena ada natur dosa yang harus menanggung. Yang harus kita bayar harga. Rela menderita, rela menanggung beban yang ditaruh dalam diri kita. Ya, saudara ya. Kiranya pagi menjelang siang ini bisa membuat kita semua makin dekat Tuhan.
dan makin tahu masalah apa yang ada dalam diriku ini, masing-masing kita. Jangan selalu mencari kambing hitam orang lain yang salah dan sebagainya. Coba kita berkaca, bercermin pada diri sendiri. Ya, kebenaran sesuai fakta. Faktanya coba kita lihat diri sendiri. Mengasihi Tuhan atau tidak? Mengasihi sesama atau tidak? Peduli terhadap sesama atau tidak? Peduli terhadap gereja Tuhan atau tidak? Atau hanya peduli pada kepentingan diri sendiri? Itu ukuran cinta Tuhan langsung kelihatan di situ. Orang yang cinta Tuhan itu mengorbankan miliknya untuk Tuhan. Mengorbankan kenikmatannya untuk Tuhan. Tapi orang yang tidak cinta Tuhan itu malah makan korban. Orang lain dikorbankan, pekerjaan Tuhan dikorbankan. Makan korban itu, saudara. Ya. Yuk kita belajar mengorbankan diri kita untuk Tuhan. Saudara, kalau mendengar seperti ini, saudara harus aminkan, karena ini kebenaran. Ya, amin ya saudara ya. Jadi sekali lagi, mari kita maju terus, pantang mundur, sampai kesudahan kita masing-masing. Sebelum kita menutup mata, mari kita atasi natur dosa kita ini. Ketidaktahuan kita, ayo belajar dan bayar harga. Sudah tahu tapi nggak mau bayar harga, percuma. Tahu yang benar, karena belajar terus, bayar harganya, lakukan. Berkorban, persembahkan. Ibadah yang sejati itu mempersembahkan seluruh hidup kita untuk Tuhan. Apapun yang kita lakukan, berkenan bagi Tuhan. Itu ibadah yang sejati, saudara. Ya, saya cuma mengingatkan bagi saudara sekalian, yang berkata GMM itu the end, berakhir katanya. Saya ingatkan ya, mulut kita ini harus dijaga. Jangan sampai Tuhan marah karena ini gereja Tuhan. Bertobat ya Bapak Ibu Saudara. Jangan suka ngata-ngatain gereja Tuhan. Kalau ngata-ngatain saya aja, jangan gereja Tuhan. Nanti kau ditampar Tuhan. Mulutmu itu. Jangan ya. Jangan, saudara. Saya sangat bersyukur GMM ini lahir meskipun usianya masih belum 1 tahun, tapi sudah menunjukkan banyak orang yang cinta Tuhan. Dan kita semua saling mengasihi. Sehingga kita semua bahagia apapun keadaan kita, saudara. Ya. Amin, saudara. Amin. Yuk kita berdoa yuk. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dalam segala keadaan kami. Sebab kami percaya semua ini Tuhan yang izinkan terjadi. Untuk membentuk setiap kami makin dewasa, makin matang, makin mengerti kehendak Tuhan. Dan tidak terikat oleh apapun di dunia ini. Satu-satunya kami harus terikat kepadamu ya Tuhan. Itu saja. Terima kasih untuk para pelayan Tuhan yang dengan setia melayani. Terima kasih untuk seluruh jemaat Tuhan yang dengan setia belajar mengikuti terus arahan-arahan dari Tuhan melalui gerejamu ini GMM. Juga kami mengucap syukur untuk tangan-tangan yang mendukung pekerjaanmu ini Tuhan. Biarlah Tuhan yang balas, Tuhan yang berkati. Terima kasih Bapa. Kami sambut segala berkat yang turun dari surga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Amin, saudara. Betapa heran, betapa mulia kasih Yesus Kristus yang dicurahkan. Marilah mari mengenal kasih itu yang melampaui segala pengetahuan. Sion, Sion,
cinta Tuhan Yesus. Alih semua